Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas salah satu penyerang yang kabarnya segera menjadi warga negara Indonesia, Oleh Romeni. Kita semua tahu, timnas Indonesia punya masalah dalam aspek menyerang. Ketajaman serta efektivitas dalam finishing masih menjadi PR di ronde ketiga. Skuad Garuda kerap buang-buang peluang. Utak-atik komposisi lini depan yang dilakukan Sinteyong pun tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Di tengah isu finishing, nama Oleh Romeni muncul dan mulai banyak dibicarakan. Ia diharapkan mampu menjadi pemecah masalah di lini depan. Pada awal musim kemarin, ia sempat mencetak 2 gol bagi timnya FC Utrecht. Gol pertamanya tercipta berkat kemampuannya mendeteksi peluang, sementara gol keduanya berawal dari corner kick. Meski baru mencetak 2 gol, namun Romeni jadi salah satu pemain yang hampir selalu bermain setiap pertandingan. Menit bermainnya cukup oke untuk pemain muda seumurannya. Nah, penasaran dengan kemampuan yang dimiliki oleh Romeni? Let's go, kita bahas sama-sama. Pemilik nama lengkap Ole ten Hag Romeni ini lahir dan besar di Belanda, tepatnya di kota Nijmegen pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Romeni memiliki darah Indonesia dari pihak ibunya. Neneknya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saat ini ia berseragam FC Utrecht dan timnya tersebut sedang dalam tren positif. Saat video ini dibuat, timnya berada di peringkat kedua dengan mengoleksi 28 poin, selisih 5 angka dari PSV yang menjadi pemuncak klasemen. Romeni merupakan salah satu pemain berbakat asal Belanda. Sepak bola bertinggi 185 cm tersebut pernah membela timnas oranye dalam berbagai kelompok umur, mulai dari U15 sampai U20. Bersama FC Utrecht, Oleh Romeni sering dipasang pada pos winger. Tetapi dalam beberapa laga, ia juga sempat diplot sebagai striker. Romeni memang termasuk pemain yang versatile atau bisa bermain pada beberapa posisi. Sepanjang karirnya, ia sudah merasakan bermain sebagai striker, sayap kanan, sayap kiri, dan gelandang serang. Pada awal karir profesionalnya bersama NEC Nijmegen, dirinya sempat bermain dalam 4 posisi penyerang tersebut. Peran tersebut terus berlanjut saat ia dipinjamkan ke Willem II Tilburg dan waktu berseragam FC Emmen. Namun setiap musimnya, intensitas bermain di winger semakin banyak, sementara perannya sebagai striker dan gelandang serang mulai berkurang. Di klubnya yang sekarang, Romeni kerap ditempatkan sebagai winger, terutama winger kanan. Ia hanya sesekali saja menempati pos striker. Pada musim 2024-2025 ini, ia selalu bermain di pos sayap kanan dalam 10 pertandingan yang telah ia mainkan. Pengalaman bermain pada beberapa posisi penyerang ini sangat menguntungkan dirinya ketika nanti bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini lantaran Sinteyong biasanya memberi lisensi roaming atau kebebasan bergerak pada 3 penyerangnya. Oleh Romeni sendiri merupakan pemain yang aktif bergerak. Ia bukan tipikal penyerang yang hanya menunggu bola datang. Saat menjadi striker, pergerakannya cukup mobile. Gak jarang ia turun ke ruang antar lini untuk menjadi opsi progresi. Romeni juga bisa melanjutkan aksinya dengan memanfaatkan kemampuan playmaking. Di sini, ia switch serangan ke sisi yang relatif sepi dari pemain lawan. Bahkan, ia juga bisa melakukan aksi individu untuk menciptakan peluang. Seperti yang terlihat pada klip ini saat turningnya berhasil eliminasi lini tengah lawan dan menciptakan situasi yang berbahaya. Gak hanya turun ke area gelandang, pemain yang menggunakan nomor 77 itu juga akan melebar pada momen tertentu. Ia bergerak ke area sayap untuk buka ruang, sekaligus merenggangkan pertahanan lawan. Hal ini biasa terlihat ketika timnya mengalami situasi transisi positif. Saat bermain sebagai winger, Romeni tetap aktif bergerak. Sesekali ia turun guna membantu timnya mengurai blok pres lawan.
Invertnya ke area gelandang membantu striker lain untuk menyerang melalui area tengah. Bahkan di klip ini, ia bisa berada di area sayap kiri, meski diplot sebagai winger kanan. Ketika memasuki final third, manuvernya bermanfaat dalam proses finishing. Keberadaannya di kotak penalti menambah jumlah pemain yang siap menerima umpan dari sayap, sehingga meningkatkan probabilitas gol. Seperti yang terlihat pada golnya ketika melawan Venezia ini. Sebagai seorang penyerang, off the ball movement atau pergerakan tanpa bola sangat berguna untuk membongkar pertahanan lawan. Menariknya, manuver-manuver khas striker dimiliki oleh Romeni. Pemain yang punya darah medan ini memiliki awareness serta kecermatan untuk mengekspos ruang kosong yang tersedia. Kecenderungan untuk turun ke ruang antar lini tadi mengindikasikan bahwa Romeni mampu memanfaatkan setiap ruang yang ada. Striker berusia 24 tahun itu juga mempunyai cara untuk dismarking atau lepas dari penjagaan lawan. Gerakan decoy seperti yang terlihat di klip ini sangat efektif bagi penyerang lantaran mereka bisa lepas dari lawan dan menerima bola dengan bebas. Selain itu, pemain belakang juga jadi punya opsi progresi sehingga serangan bisa lebih efektif lagi. Karena kelebihannya tersebut, Romeni kerap dipilih rekannya sebagai opsi dalam melepaskan long ball atau umpan jauh. Dengan manuvernya yang cukup baik tadi, ia jadi salah satu pemain yang sering mengekspos backline lawan, selalu siap mengejar bola yang mengarah ke belakang lini. Dalam dua klip ini, first touch-nya terlihat cukup baik sehingga bisa melanjutkan serangan ke fase chance creation. Ini membuktikan Romeni mempunyai kemampuan untuk menjadi target serangan direct. Selanjutnya, kualitas individu seperti speed dan dribble juga menjadi faktor kenapa ia kerap dipercaya sebagai target passing. Sebagai seorang penyerang, Romeni memiliki skill individu yang gak kalah bagus dengan penyerang pada umumnya. Kecepatan dan kelincahannya kerap merepotkan pertahanan lawan. Dribble jadi salah satu senjata yang biasa ia gunakan dalam melakukan serangan. Teknik dribblingnya memang terlihat simpel, namun gak mudah bagi lawan untuk merebut bola dari kakinya. Dengan postur yang cukup ideal, Romeni bisa memanfaatkan tubuhnya ketika menggiring bola. Ia bisa menutup lawan yang mencoba merebut penguasaan dari kakinya atau biasa disebut screening. Namun dalam aspek ini perlu ia tingkatkan lagi karena terkadang sentuhannya kurang klinis. Pada fase off possession atau tanpa bola, Romeni termasuk pemain yang rajin untuk melakukan pressing, tidak malas untuk mendatangi pembawa bola. Kemauan dan kemampuan untuk melakukan pressing ini jadi salah satu atribut yang cocok dengan Shin Tae-yong, karena pelatih asal Korea tersebut suka dengan tipikal penyerang yang mau bertahan. Pada awal musim kemarin, pemain yang pernah membela timnas Belanda junior ini sempat mencetak gol dalam 2 pertandingan beruntun. Namun rentetan tersebut berhenti pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Catatan golnya memang tidak terlalu mentereng. Grafik ini memperlihatkan kalau Romeni memiliki rata terbaiknya di musim 2022-2023 saat membela FC Emmen dan di musim 2019-2020 saat membela NEC Nijmegen yang pada saat itu bermain di Divisi 2. Bersama FC Utrecht, catatan golnya menurun. Ia belum menemukan performa terbaiknya. Komposisi skuad yang lebih kompetitif serta cedera panjang yang sempat dialami di musim kemarin menjadi salah satu faktor kenapa ia masih mencetak 3 gol saat ini. Saat membela FC Utrecht dan FC Emmen, Oli Romeni mencetak beberapa gol yang mirip. Ia nampak memiliki kemampuan untuk menyambut crossing dari sayap, terutama yang mengarah ke tiang jauh. Hal ini bisa menjadi spesialisasinya. Beberapa di antaranya dicetak dengan kepalanya. Ia juga sempat mencetak gol dari bola mati, seperti yang terlihat di klip ini. Dari catatan gol scoringnya, saat ini supporter timnas harus bersabar dan menurunkan sedikit ekspektasi.
Boleh menaruh harapan, tapi harus realistis karena level tim yang dihadapi juga tinggi. Memang semua mengharapkan Oli Romeni bisa menjadi jawaban atas masalah penyerangan Indonesia. Patut diingat, tekanan yang terlalu berat bisa berdampak buruk pada performanya di atas lapangan.